Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Kali ini saya akan membicarakan soal pemilu. Memang kelihatannya masih agak jauh ya, 14 Februari 2024. Tapi suhu politik kelihatannya mulai menghangat ya. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga pernah menjadi presiden, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan mengatakan akan turun gunung. Turun gunung karena mendapatkan informasi bahwa pemilu ini bisa tidak fair, bisa tidak jujur, bahkan ada rekayasa-rekayasa yang membuat calon itu hanya dua. Nah, itulah yang tema-tema itu yang akan saya perbincangkan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Mas Hasyim Asyari, yang tentunya punya otoritas untuk melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu menuju 14 Februari 2024. Mas Hasyim, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Budiman. Sehat selalu ya? Gimana caranya harus sehat nih, Mas? Iya, cerah ya. Tapi banyak sekarang pertanyaan publik, Mas Hasyim Asyari. Pemilu itu tetap 14 Februari 2024 atau gimana sih sebenarnya? Jadi kalau kita baca ke normatifnya dulu lah kira-kira ya. Di Undang-Undang Dasar kita pasal 22E ayat 1 itu ditentukan bahwa pemilu itu diselenggarakan dengan azas yang sering kita kenal ya, jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau luber dan jurdil. Tapi ada frase yang jarang disebut-sebut, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu artinya apa? Sudah menjadi amanat konstitusi bahwa regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Itu yang paling penting, kata kuncinya itu. Sehingga semua pihak mestinya terikat dengan ketentuan norma konstitusi tersebut untuk memastikan bahwa pemilu berjalan setiap 5 tahun sekali. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa apakah betul kita dalam track menuju pemilu 5 tahunan itu setidak-tidaknya ada 3 hal yang penting dalam pandangan saya, Mas. Pemilu itu kan pemilihan secara langsung ya. Jadi harus ada yang dipilih. Yang dipilih ini ada partai, ada calon ya. Kemudian kedua ada yang memilih, yaitu pemilihnya. Kemudian ketiga ada voting and counting operation di TPS. Jadi kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS. Nah, 3 ini penting. Nah, sekarang ini sudah masuk kegiatan pendaftaran partai politik peserta sebagai calon peserta pemilu. Sehingga dari situ nanti finalnya menurut undang-undang itu kan 14 Desember 2022 ini akan ditetapkan siapa saja partai politik peserta pemilu. Dengan begitu sudah mulai kelihatan bahwa siapa yang akan jadi peserta pemilu, siapa yang akan dipilih, sudah kelihatan lah. Kemudian Mei 2023 itu sudah mulai kegiatan pendaftaran calon oleh partai politik kepada KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota untuk DPR RI, Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Demikian juga calon DPD. Bahkan calon DPD penyerahan dukungan oleh bakal calon DPD sudah dibuka itu mulai 6 Desember 2022 ini. Nah, untuk pasangan calon presiden itu nanti pendaftaran masih Oktober 2023 ya. Nah, itu berkaitan dengan siapa yang akan dipilih. Kemudian siapa yang akan memilih? Bulan Oktober nanti sudah mulai kegiatan pemutakhiran data pemilih. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Maksud saya di luar negeri itu kan melayani warga negara kita yang sedang kedudukannya di luar negeri. Itu artinya tentang siapa yang akan memilih juga sudah mulai akan kita lakukan pemutakhiran datanya, pendataannya di Oktober 2022 ini. Kemudian yang ketiga tentang voting and counting operation di TPS ya, kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS. Itu tanda-tanda juga sudah bisa kita lihat Oktober nanti. Karena Oktober 2022 ini KPU sudah mulai membentuk badan ad hoc, panitia pemilu yang di tingkat kecamatan, di tingkat desa kelurahan. Itu dalam rangka dibentuk nanti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemutakhiran daftar pemilih dan seterusnya. Tapi setidaknya dengan terbentuknya badan ad hoc ini berarti kan satu langkah lagi membentuk KPPS kan, petugas yang menyelenggarakan pemilu di tingkat TPS. Jadi
dalam pandangan saya itu sudah relatif optimis lah. Yang berikutnya lagi begini Mas, sering saya ditanya ya, mulai dari waktu FPT sebagai calon anggota KPU maupun ketika FPT oleh tim sel ya maupun FPT oleh DPR dalam Komisi 2 tentang komponen-komponen penting dalam pemilu, terutama dari aspek manajemennya atau manajerialnya atau tata kelolanya atau governance-nya itu. Saya kira organisasi modern itu untuk bisa bergerak, bisa berjalan itu ada tiga hal. Ya. Yang pertama orang. Kemudian yang kedua adalah mesin atau sarana prasarana. Nah, yang ketiga adalah money. Nah, setidaknya sekarang ini sudah tersedia anggota KPU pusat, provinsi, kabupaten, kota. Walaupun nanti di awal-awal tahun 2023 mulai ada seleksi ulang untuk pengisian jabatan anggota KPU provinsi, kabupaten, kota, karena memang 5 tahunannya durasi masa tugasnya sudah berakhir. Kemudian mesin sistem-sistem informasi setidaknya yang akan digunakan untuk alat bantu dalam kegiatan kepemiluan juga sudah disiapkan. Setidaknya sekarang ini yang sudah siap dan sudah digunakan adalah SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik untuk kegiatan mendaftar, kemudian memverifikasi dukungan persyaratan dan segala macam syarat sebagai peserta pemilu. Dan nanti di berbagai macam kegiatan juga begitu. Ini nanti untuk penyusunan dan penetapan dapil ada sistem informasi Sidapil misalkan. Pendaftaran pemilih ada Sidalih. Dan nanti pada waktu pemungutan suara itu ada Sirekap misalkan. Ini kan sedang disiapkan semua, dimatangkan supaya kemudian mesin atau alat sarana kerja juga disiapkan, termasuk misalkan sarana prasarana kantor, alat-alat komunikasi, alat-alat mobilitas itu juga disiapkan semua. Nah, yang berikutnya itu semua bisa terjadi karena ada money kan, ada duitnya, ada anggarannya. Setidak-tidaknya Mas, walaupun ya usulan-usulan KPU yang sudah disepakati atau disetujui oleh Badan Anggaran, sudah disetujui di Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah itu sudah ada, tapi untuk keterpenuhan kan juga KPU harus realistis ya, dalam arti situasi keuangan negara, situasi keuangan global atau ekonomi global kan ada problem setelah COVID ya, era pemulihan ini. Ya kami menyadari itulah. Maka kemudian yang penting hal-hal yang sifatnya pokok dalam kegiatan elektoral sudah terpenuhi dan nanti kita bisa merealokasi atau merefocusing tentang hal-hal yang kemudian katakanlah belum teranggarkan tapi memang harus dipenuhi. Sebagai contoh misalkan begini Mas, sarana prasarana berupa kantor misalkan, kantor atau gudang. Itu dalam pembicaraan di Komisi 2 beberapa waktu yang lalu dan sudah disepakati bahwa salah satu tugas yang akan diemban oleh pemerintah pusat itu akan mendorong kepada pemerintah daerah untuk fasilitasi kantor, gudang oleh Pemda atau menggunakan instrumen mungkin punyanya unit pemerintahan pusat yang ada di daerah ya, itu akan dilakukan seperti itu, sehingga kami sudah menyiapkan daftar daerah-daerah di mana yang katakanlah kantornya kondisinya kurang layak, belum punya gudang dan segala macam, supaya kemudian ini menjadi bagian yang difasilitasi lah oleh pemerintah. Ini semacam pemilu paket hemat ya kira-kira ya? Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Karena nyatanya begini, misalkan ya. Di tahun 2022 ini anggaran yang diusulkan oleh KPU kan sekitar 8 triliun ya. Kemudian yang sudah ada paku indikasinya di bagian awal kan 2, sekian triliun. Lalu kemudian mestinya kan masih kurang sekitar 5 ya. Kita ajukan tambahan disetujuinya 1,24 triliun. Sehingga dengan begitu kami kan harus mengupayakan karena memang ketersediaannya segitu ya, kita upayakan ditata ulang realokasi termasuk ini mau digunakan untuk apa dan segala macam itu. Setidaknya gagasan yang kita sampaikan yang diantaranya sudah terpenuhi itu begini. Kenaikan honor teman-teman di badan ad hoc, PPK, PPS, KPPS, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena begini Mas, 2019 kemarin dalam situasi yang pemilu serentak 5 jenis pemilu, teman-teman KPPS itu honor 550.000. 550.000. Ya, padahal di pemilu sebelumnya 2014 kan antara Pileg dengan Pilpres terpisah tuh.
bulan April Pileg, bulan Julinya Pilpres. Ketika Pileg teman-teman dapat 550.000, ketika Pilpres dapat 550.000, berarti kan kurang lebih 1.100.000 ya. Nah mestinya minimal segitulah untuk pemilu. Nyatanya 2019 kemarin dipaketkan jadi 5 jenis pemilu, honornya cuma 550.000 dengan beban yang makin berat ya. Ya kita argumentasikan bahwa ada situasi 2014 seperti ini, 2019 seperti ini, maka ke depan selayaknya ada peningkatan yang kita usulkan 3 kali lipat. Dari 550.000 itu kita usulkan 1,5, tapi dipunnya 1,2. Alhamdulillah artinya dibanding dengan pemilu 2014 yang pemilunya terpisah itu dapat 1,1, sekarang dapat 1,2 itu. Ya harus kita syukuri lah apapun itu. Tapi gini, Mas Hasim sebagai Ketua KPU, tapi kan Pak SBY dalam pidato terbuka juga mengatakan agak perlu diwaspadai adanya perilaku yang tidak fair dan cenderung curang atau tidak jujur. Sebab ini tuduhannya kepada siapa sih sebetulnya? Saya kok nggak paham ya Mas. Saya nggak paham begini. Ya mungkin beliau punya informasi atau data begitu. Tetapi bagi kami di KPU Mas, lebih baik kami mengambil hikmah dari apa yang sinyal-sinyal yang disampaikan oleh katakanlah para aktor-aktor politik yang akan berkompetisi atau sedang berkompetisi, termasuk yang disampaikan Pak SBY itu. Bagi kami, kita ambil hikmahnya itu gini, oh berarti ada kemungkinan potensi kecurangan. Nah kita coba telisik kan kecurangannya ada di mana. Dan mumpung masih waktunya masih lumayan panjang, menuju ke 14 Februari 2024 itu ada banyak hal yang kita bisa antisipasi. Misal kalau isu tentang daftar pemilih, gimana nih kita harus memastikan daftar pemilih itu betul-betul terpenuhi azas dalam pemutakhiran atau penyusunan daftar pemilih, komprehensif, valid atau akurat, kemudian mutakhir. Ini gimana supaya bisa terpenuhi? Misalkan komprehensif itu gini, pada prinsipnya semua warga negara yang telah memenuhi syarat itu harus didaftar tanpa memandang perbedaan agama, perbedaan partai politik, perbedaan ras dan segala macam. Harus didaftar. Maka KPU harus memastikan bahwa itu. Tapi KPU sendiri kan nggak bisa. Harus ada partisipasi masyarakat. Misalkan sudah diatur di undang-undang bahwa nanti setelah ada daftar pemilih sementara diumumkan, masyarakat, partai politik diberikan kesempatan memberikan catatan dan masukan. Nah ini yang saya kira penting. Artinya sudah ada mekanisme, ada ruang untuk komplain atau memberikan perbaikan-perbaikan. Nah kalau kemudian tidak ada partisipasi masyarakat, KPU harus menganggap bahwa ini datanya sudah benar. Sehingga kemudian sudah siap untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Hal seperti yang kemudian kita harus antisipasi supaya kemudian isu-isu atau catatan-catatan indikasi tentang potensi pelanggaran itu atau istilahnya potensi kecurangan, potensi pelanggaran bisa dimitigasi ya. Bisa kita mitigasi. Jadi dianggap sebagai alarm lah ya. Dalam kami di KPU selalu punya prinsip bahwa lebih baik kita memandang segala sesuatu secara positif. Positif thinking, husnudon gitu. Daripada kita curiga-curiga. Karena bukan karakternya KPU untuk curiga-curiga. Gitu. Pokoknya siapapun, Mas Budiman kah atau siapapun ngasih warning ya, ngasih alarm atau ngasih notifikasi ya kita harus siap-siap kan. Ada apa ini, ada apa. Supaya kemudian apa yang disinyalemenkan itu sebisa mungkin tidak terjadi gitu. Kalau sinyalemen satunya kan soal jegal menjegal ya. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar yang menjegal agar partai politik tertentu kemudian tidak bisa mencalonkan, itu dianggap sebagai Pak SBY menggunakan istilah batil ya. Sesuatu yang jahat atau itu kemana sebenarnya tujuan disampaikan itu? Ya pertanyaannya siapa yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden? Menurut konstitusi kita yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden kan partai politik atau gabungan partai politik. Nah kalau situasi itu dalam pandangan saya ya kompetisi natural saja. Soal chemistry siapa akan bergabung dengan grup yang mana dalam gabungan partai politiknya kan masing-masing punya ukuran-ukuran ya. Ada ukuran objektif, ada ukuran subjektif lah kira-kira begitu. Dan di ruangan itu KPU nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena itu kan soal chemistry politik, soal negosiasi. Bisa jadi negosiasi, bisa jadi ada kesamaan ideologis. Masing-masing ada pertimbangannya lah di antara gabungan-gabungan partai politik yang akan mencalonkan ini. Persoalannya kan kemudian apakah ada partai yang kemudian susah masuk di dalam satu atau di antara dua gabungan itu kan
lebih kepada bagaimana masing-masing saling berinteraksi sesungguhnya. Dan itu domain partai politik. Iya, Katakanlah domainnya partai ada politik. calon yang kemudian hasil negosiasi hanya bisa 4 pasangan calon presiden, Iya. bisa 3 pasangan calon presiden, atau hanya 2, itu urusan partai politik. Betul, Dan urusan partai KPU politik. nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau KPU diminta buat penilaian ya, kira-kira KPU lebih seneng pasangannya banyak atau sedikit? Terus terang aja kalau kami ya seneng dengan pasangan 2 pasangan calon. Kenapa? Itu kan Karena beban lebih berat. Karena dengan begitu sekali pemilu selesai, Mas. Oh. Kalau 100% bagi 2 kan pasti diantara satunya sudah di atas 50%. Sementara elektoral formula untuk Pilpres, bagaimana diamanatkan di konstitusi kita, untuk jadi presiden terpilih itu kan harus memperoleh suara sah secara nasional lebih dari 50%. Yang kedua, persebarannya lebih dari separuh jumlah provinsi. Yang ketiga, di setiap provinsi yang menang itu minimal menangnya 20%. Berarti kalau sudah terpenuhi itu selesai. Kenapa KPU, ini bukan soal pilihan, Ya. sekiranya itu bisa ditempuh, KPU lebih prefer yang ini, karena di tahun yang sama nanti akan ada pilkada serentak, Mas. Oh, jadi lebih ke pertimbangan situasi beban kerja ya. segala macam juga. Selain beban kerja juga ada aspek dinamika politik kan. Artinya ketika pemilu legislatifnya selesai, sudah bisa diketahui berapa partai apa dapat kursi berapa di DPR di mana, itu kan sudah bisa melaju ke pilkadanya ya. Oke. Untuk pencalonan pilkada. Di satu sisi sudah mulai melangkah ke pencalonan pilkada, di sisi lain siap-siap untuk pilpres putaran kedua. Betapa kemudian konfliknya kan banyak segi. Iya. Itu harus kita perhitungkan. Jadi kalau juga. betul-betul artinya gini, urusan berapa capres itu urusan partai politik lah. Ya. Betul. Tapi kalau dalam konteks kepentingan KPU, desain dengan beban kepemiluannya lah ya. kepemiluannya, Ya, betul. memang lebih nyaman, bebannya akan lebih ringan kalau 2 pasang calon. Betul. Kira-kira Kita sudah punya pengalaman pilpres pertama kali 2004 ya, pemilu 2004, pasangan calon kita 5 pasangan calon. Dan ternyata tidak tercapai batas elektoral formula tadi itu, sehingga kemudian dilakukan pilpres putaran kedua. Nah ini kan betapa beratnya kalau terjadi pilpres putaran kedua di tahun yang sama di mana akan digelar pilkada di seluruh wilayah Indonesia gitu, Mas. Tapi KPU kan tidak dalam posisi untuk menggolkan preferensi pilihan yang tidak itu kan, terserah partai politik terserah kan. Terserah partai politik kan. Ya itu sama dengan misalkan begini, kalau saya ditanya, Mas Budiman nanya saya, Mas Hasim, itu banyak ahli, banyak pengamat pemilu, banyak media sejak pemilu 2004 sampai sekarang membuat penilaian bahwa pemilu di Indonesia adalah the most complicated election in the world. Bahkan kalau di akhirat ada pemilu kayaknya masih paling rumit juga Indonesia ini. Misalkan ya. Mas Budiman nanya ke saya, kira-kira sebabnya apa, Mas? Secara jamak ya banyak orang menilai ya karena penganutan terhadap sebuah sistem pemilu. Sistem pemilu kita untuk memilih anggota DPR di provinsi, kabupaten, kota kan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Ya kan? Di mana kemudian rakyat atau pemilih dapat memilih secara langsung bukan hanya partainya tapi milih si calon. Maka mau nggak mau efeknya atau konsekuensi teknisnya adalah desain surat suara kan harus ada nama calon, formulir mulai penghitungan suara di TPS dan seterusnya sampai nasional harus ada nama calon. Maka dengan begitu pengalaman 2019 kemarin, Mas, untuk pemilu presiden, pemilu DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, dan DPD, berapa dapil yang kita kelola? 2.593 dapil. Konsekuensinya mendesain surat suaranya, formula juga ragamnya ya 2.593 ragam. Akan berbeda misalkan untuk pemilu DPR, di provinsi, kabupaten, kota, sistem proporsional tertutup misalnya. Itu kan tersedia kan hanya partainya saja. Politik. Kalau yang dipilih hanya partainya saja, konsekuensi teknisnya desain surat suara kan cuma menampilkan partai dan nomor urutnya. Artinya satu film bisa digunakan untuk seluruh Indonesia Raya. Artinya itulah konsekuensi pilihan-pilihan itu. Tapi temuan bahwa pemilu di Indonesia adalah the most complicated election memang betul kan sebenarnya? Betul, Mas. Memang rumit kan? Ya, selain itu begini, Mas. Pemilu kita ini coblosannya kan jam 7 sampai jam 13. Untuk memilih 5 jenis pemilu. Hanya 6 jam.
Sementara di negara lain misalkan itu ada yang 12 jam, ada yang 24 jam gitu. Artinya kita harus sudah tuntas pemungutan suara dalam durasi 6 jam. Walaupun dalam prakteknya bisa dilakukan ya. Di seluruh Indonesia, timur, tengah, barat 6 jam selesai. Tetapi kemudian kerumitannya ketika mulai penghitungan suara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maksud saya memang kita yang di Indonesia merasakan kerumitannya. Dan bagi pengamat yang mengamati dan tahu sistem pemilu, bagaimana mempraktikkan pemilu, mereka sedang mengamati sambil membayangkan saja sudah pusing. Sudah pusing. Iya. Sama dengan gini Mas. Kebetulan sebagai contoh ya, KPU ini kan punya kerjasama dengan berbagai macam kampus di Indonesia, kampus-kampus negeri. Sejak 2015 kalau nggak salah, kita ini punya kerjasama program S2 Tata Kelola Pemilu dengan 12 universitas negeri yang itu yang sekolah adalah teman-teman staf PNS di KPU di seluruh Indonesia berbasis beasiswa dibiayai oleh anggarannya KPU. Dan kita juga punya kerjasama dengan kampus di luar negeri, di antaranya itu di NIU, Northern Illinois University di Chicago di Amerika. Karena kan kenapa kita pilih itu, banyak ahli-ahli pemilu kita, baik master maupun doktor itu alumni sana, baik yang senior maupun yang muda-muda. Nah, kita sudah pernah mengirim satu tim Desember 2019 Mas, kebetulan saya ikut. Nah, short course itu macam-macam topiknya, ada topik manajemen organisasi, dan ada yang topik-topik khusus kepemiluan ya, bagaimana mengorganisir voter registration, bagaimana memanage pemungutan penghitungan suara. Tapi ada yang umum-umum tadi, manajemen organisasi misalkan. Ya, si pengajarnya itu sebelum memulai topik itu, di antara kami diminta menggambarkan. Saya ambil inisiatif, saya gambar di whiteboard, papan tulis gitu. Ini loh gambaran struktur penyelenggara pemilu di Indonesia yang KPU saja ya. Ada KPU pusat sekian orang, sekretariatnya sekian, KPU provinsi sekian, 34, kabupaten kota 514, personilnya sekian. Belum nanti di bawahnya kabupaten ada kecamatan, sekretariat sekian, anggotanya sekian, sampai KPPS. KPPS kita aja misalkan untuk kepentingan badan ad hoc kita, BPK, PPS, KPPS plus sekretariat baik dalam maupun luar negeri untuk 2024 8 juta sekian Mas 8 orang juta. Iya. Lalu berdasarkan struktur itu, ruang lingkup pembagian job disk-nya gitu, job description-nya, tugas wewenang sampai di tingkat TPS, si pengajar manajemen organisasi itu baca begini, kembali ke mejanya, minum, kemudian sambil merenungkan. Saya belum bisa menjelaskan ini karena saya baru baca Bayangkan aja. Baru baca strukturnya itu, dan kemudian saya membayangkan betapa rumitnya ya. Itu baru struktur organisasinya gitu. Okay. Belum nanti tugas dan kemudian nanti program ini kita lanjutkan lagi Mas. Insya Allah nanti awal Oktober ada beberapa anggota dan tim sekretariat yang ikut ke sana. Yang kabar menarik begini. Oleh dekan, ya mungkin kalau di Indonesia dekan FISIP lah ya, di Northern Illinois itu akan diorganisir sebuah acara tanggal 8 Oktober itu dengan kapasitas ribuan mahasiswa, aktivis demokrasi dan penyelenggara pemilu. Ketua KPU diberikan kesempatan untuk memberikan pidato di sana. Pidatonya adalah tentang bagaimana sih pemilu Indonesia itu diselenggarakan kurang lebih dalam perspektif elektoral demokrasi. Dan yang menarik dalam tornya saya baca, ada semacam kekecewaan, ada semacam istilah itu kegelisahan terhadap praktek elektoral demokrasi di Amerika Serikat, terutama pada waktu Pilpres yang terakhir ya, yang Donald Trump sebagai incumbent nyalon kalah, kemudian para pendukungnya menduduki gedung Kongres itu sangat terpukul warga Amerika Serikat, termasuk akademisi. Rupa-rupanya yang dilirik Indonesia, Mas. Karena saya kira kita tahulah bahwa di dunia ini negara demokrasi elektoral yang besar ya, berbasis populasi maksud saya, kalau di peringkat pertama kan India, kemudian kedua Amerika, ketiga Indonesia, di bawahnya mungkin ada Brazil dan yang lain-lainnya. Nah kalau kita melihat itu, ini para pengamat melihat ya dari segi misalnya India, soal etnopolitiknya nggak selesai-selesai, antar etnis, antar katakanlah partai berbasis agama ini, agama itu saling menggempur secara kekerasan
kekerasan fisik maupun kekerasan verbal terjadi. Itu dianggap walaupun elektoral demokrasinya bisa jadi jalan, tetapi aspek itunya ternyata sangat mewarnai. Yang namanya kekerasan di sana kan, yang namanya, mohon maaf ya, pemaksaan, bisa jadi penculikan, pembunuhan masih terjadi. Ini yang kita patut syukuri. Di Indonesia alhamdulillah nggak ada. Walaupun kekerasan itu kekerasan verbalnya ngeri ya, hoax, fitnah, macam-macam itu ngeri, tapi sekali lagi relatively lah ya. Saya ingin mengajak kita berpandangan positif. Kalau perbandingan kayak gitu kita masih alhamdulillah nggak sampai yang kekerasan fisik seperti itu. Nah, yang kedua, Amerika Serikat yang pilpres terakhir itu situasi yang katanya menggambarkan civility, karakter citizenship yang kuat di sebuah negara demokrasi, begitu ada calon presiden kalah. Gedung Kongres diduduk itu semuanya runtuh. Tapi orang kemudian melirik Indonesia karena begini, Mas. Di satu sisi sistem pemerintahan kita kan sistem pemerintahan presidensial ya. Maka konsekuensinya ada pemilu secara langsung. Nah, dalam pemilu secara langsung di sebuah sistem pemerintahan presidensial itu kan kemungkinannya cuma dua nih, pemenang dan yang kalah. Dan yang kalah ya lazimnya dalam tanda kutip ya, kalau menggunakan sistem pemerintahan murni kan jadi oposisi. Tunggu 5 tahun berikutnya. Di Indonesia katakanlah praktek sistem presidensial yang relatif murni itu ya, karena menggunakan pemilu presiden itu kan dilakukan mulai 2004, 2009, 2014, 19 sudah 4 kali ini. Nah, yang terjadi Mas Budiman dan di Kompas pasti kalau dibuka-buka liputannya lagi semuanya faktanya ada bahwa nggak ada yang kemudian kalah beneran. Masuk lagi yang kalah itu kemudian ya diajak juga dalam pemerintahan. Sehingga fenomenanya di Indonesia ini dalam kajian saya, Mas, saya menyebut sistem pemerintahan kita ini sistem pemerintahan dengan multipartai. Dan kemudian karakternya adalah koalisinya 2 tingkat. Yang pertama koalisi pencalonan, yang kedua koalisi pembentukan pemerintahan. Kalau mau koalisi sebenarnya 1 tingkat, ya siapa yang bisa masuk kabinet, memerintah, ya yang ikut koalisi pencalonan, yang menang ya. The winner take all ya. Ya, the winner take all. Tapi faktanya enggak. Dari pemilu ke pemilu, itu nggak ada yang istilah kalah murni, nggak ada. Nggak ada kalah murni. Semua bergabung kan? Semua bergabung. Nah, yang paling fenomenal kan pemilu presiden 2019. Iya. 2 kubu, kewenceng semua, dan kemudian di bagian akhir misalkan dengan kebesaran hati Pak Jokowi, kemudian mengajak gabung Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno masuk dalam pemerintahan ya. Di sisi lain dengan kebesaran hati juga Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno mau bergabung. Itu dalam istilah saya, Mas, saya kembangkan istilah ini. Ternyata praktek demokrasi kita ini mengalami kekenyalan demokrasi. Kekenyalan demokrasi itu ibaratnya kalau bola bahannya karet, Mas, mau ditekan kayak apa mbleseknya, Mas. Habis itu balik bulat kembali. Bukan lonjong ya, tapi balik bulat kembali. Dan itu bisa jadi kalau para ahli memperhatikan, kalau dalam kacamata sistem pemerintahan presidensial murni, itu orang bisa ngomong Indonesia ini sistem pemerintahan bukan presidensial murni. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang murni di dunia ini, semuanya blended, semuanya mix gitu. Dan untuk itu pasti diambil karakter-karakter lokalitas, kearifan lokal. Dan saya kira itu diantaranya kearifan lokal kita ini. Kekenyalan demokrasi. Dan ini kalau mau diambil dari nilai yang lebih luhur ya, Mas. Di dalam Pancasila kita nih ada prinsip persatuan Indonesia, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada musyawarah mufakat. Jadi saya juga berpandangan bahwa pemilu kita ini sesungguhnya sedang mempraktikkan musyawarah besar rakyat Indonesia gitu. Dengan begitu musyawarah itu mengandalkan konflik kan, Mas. Mas Budiman ada pendapat, saya punya pendapat. Kalau kita adu pendapat kan sebetulnya sedang konflik gagasan. Musyawarah itu di situ, tapi tujuannya kan untuk cari titik temu, mufakat. Nah, mufakatnya ini yang paling penting. Tapi itu perlu diformalkan nggak sih, Bro Syekh? Kalau Mas Hasim, tren itu? Menurut saya enggak. Biarlah alami. Setidak-tidaknya kita sudah punya praktek kenegaraan, 4 kali pilpres jalan secara natural. Artinya tidak perlu diformalkan bahwa siapapun nanti yang kalah dalam pemilu akan diajak ke pemerintahan. Menurut saya enggak, Mas. Enggak usah. Naturally. Secara politik itu begitu. Karena politik itu kan dikerjakan dengan 2 cara.
Mas, sebetulnya kalau kita baca-baca macam-macam literatur itu kesimpulannya dua. Inclusionary politik atau exclusionary politik. Mau ngerangkul atau menyingkirkan. Kecenderungannya semuanya itu ngerangkul, Mas. Merangkul. Kalau mau menyingkirkan itu kira-kira udah yang sampai batas yang paling akhir lah. Dan untuk menyingkirkan lawan politik kan harus pasang kuda-kuda yang kuat, Mas. Dan rata-rata orang Indonesia masih ada teposiliro, ada ngono yo ngono tapi yo jo ngono-ngono. Kira-kira prinsipnya Tapi gitu. itu quote unquote membohongi rakyat nggak sih? Menurut saya enggak. Mengapa saya katakan tidak membohongi rakyat? Tujuan pemilu itu apa sih? Membentuk pemerintahan. Oke. Pemerintahan itu pemerintahan yang apa? Yang stabil. Stabil itu kan harus ada perimbangan antara eksekutif dengan legislatif. Presiden dengan DPR bisa berjalan selaras. Sebagai contoh ekstrim misalkan, Pilpres pertama kali, zaman pasangannya Pak SBY JK ya, itu secara formil partai yang mendukung dalam pencalonan itu cuma 3, Mas. PBB, PKPI, Demokrat, PBB, PKPI. Itu jumlah kursi di DPR 12,54%. Kalau kita baca sebaliknya, berarti kan sekitar 4% di luar. 87 ya. Itu tidak mendukung Pak SBY. Dalam konteks sebuah pemerintahan yang ini saya ulangi lagi ya, sistem pemerintahan presidensial itu memang potensial menciptakan divided government. Kenapa? Milih presiden, milih anggota DPR sama-sama lewat pemilu yang terpisah. Masing-masing bisa mengklaim basis legitimasinya, kami ini sama-sama dipilih rakyat. Ya kan? Nah, kalau petanya seperti 2004 seperti itu, ini jalannya pemerintahan hampir bisa dipastikan bisa lumpuh, bisa goyah-goyah terus. Tapi faktanya kan kemudian saya katakan tadi, koalisi tingkat kedua, tingkat pembentukan pemerintahan semuanya diajak. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pak JK terus menjadi ketua umum Golkar. Yang pada waktu itu Golkar punya calon sendiri, tapi kemudian Golkar masuk kabinet ya. Dari waktu ke waktu itu polanya kurang lebih hampir sama. Bukan memang kecenderungan orang memang lebih ingin mendapatkan kekuasaan itu, sehingga ketika dia kemudian bertanding dan kalah, kemudian mencoba untuk masuk dalam kekuasaan. Betul, itulah juga psikologinya rakyat, Mas. Nggak ada rakyat pengen dianggap sebagai lu kalah, nggak ada. Semuanya pengen menang. Tapi di bawah kan masih ada polarisasi society kan juga masih terjadi sebetulnya. Ya, itu kayaknya bawaan lahir deh. Maksudnya bawaan lahir itu gini, Mas. Ada orang-orang yang predisposisi ya, di otak bawaannya itu sudah terideologisasi dengan cara pandang Anda dan saya atau kalian dan kami, tidak kemudian memandang bahwa kita. Itu kayaknya memang ada yang kayak begitu. Dan saya kira dalam konteks seperti ini yang perlu ya menurut saya, yang perlu digarap supaya kemudian lebih natural yang cara berpikirnya demikian ini, Mas. Kan ada di masyarakat kita itu, mungkin itu bukan hanya di Indonesia lah. Ya, dulu kan ada sebuah asumsi ketika kemudian Pak Prabowo dan Pak Sandi kemudian bergabung dalam pemerintahnya Pak Jokowi, itu akan bisa menyelesaikan isu polarisasi di akar rumput. Tapi kan ternyata itu juga masih tetap ada sebetulnya. Yang bersatu hanya elitnya, tetapi di bawah masih ada keterbelahan Yang sosial. namanya pendukung atau di tingkat massa itu kan macam-macam profilnya, Mas. Ada yang memang mungkin punya aspirasi yang kira-kira dianggap sama, dititipkan ke situ. Tapi ketika yang dititipi belok kanan misalkan, dia kan lalu menjadi yang semula sudah melembut ya, karena merasa ide-ide gagasannya tertampung di pasangan calon ini, ada salurannya lah ya. Begitu kemudian yang dijadikan tempat penyaluran ini geser, belok kanan misalkan, ini kan kemudian ada kekecewaan. Jadi tidak semuanya kemudian kecewa, tapi memang ada kelompok masyarakat yang menitipkan aspirasinya kepada yang dianggap katakanlah frekuensinya sama gitu ya. Dan itu kalau mau dicegah betul juga susah, Mas. Karena masyarakat ini masyarakat majemuk ya. Kalau kembali lagi kepada tadi ya, Pak Hasyim, misalkan meskipun berapa calon itu adalah domain partai politik, tapi preferensi mempertimbangkan kompleksitas pemilu, dan ada pilkada, lebih kepada 2 calon agar cepat selesai. Tapi pada satu sisi lain juga kemudian pengalaman 2019 kan juga KPU-nya juga banyak yang menjadi korban, menjadi pemilu orang-orang menyebut sangat keras dan lain sebagainya. Itu gimana?
Nah, berdasarkan pengalaman itu, Mas, sudah kita coba evaluasi ya. Evaluasi yang pertama itu begini, petugas-petugas KPPS terutama itu honornya kan cuma segitu, Mas. Ya. Untuk jadi anggota KPPS itu ada syarat, harus sehat jasmani rohani. Oke. Nah, untuk mencapai itu harus ada pemeriksaan nih. Ongkosnya nggak mungkin. Juga kadang-kadang di beberapa tempat fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan yang memadai sehingga sampai pada kesimpulan sehat jasmani dan rohani untuk menjadi penyelenggara di KPPS itu tidak tercapai. Akhirnya yang terjadi adalah masing-masing waktu itu di antara jalan keluarnya diminta membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya sehat jasmani rohani. Nah, ternyata kan ada situasi yang kemudian tidak menguntungkan kan. Dan kemudian ada, seingat saya ada 3 lembaga, ada tim peneliti dari UGM, ada tim peneliti dari ID, dan tim peneliti dari Kemenkes. Tapi ini mereka bekerja sendiri, bukan dalam satu tim. Kesimpulannya hampir serupa. Yang pertama, rata-rata yang meninggal di atas 50 tahun. Yang kedua, rata-rata yang meninggal komorbid. Kalau kita lihat komorbidnya, itu kecenderungannya peringkat teratas itu 3. Yang pertama serangan jantung, kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga diabetes. Maka berdasarkan itu menjadi catatan ketika kemarin pilkada dalam masa pandemi Covid 2020 itu kita jadikan dasar bahwa untuk badan-badan ad hoc maksimal usia 50 tahun berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Satgas anti Covid itu sekitar itu. Kemudian kedua, nanti kita mintakan pemerintah untuk fasilitasi ini melalui pemerintah daerah, bahwa menjadi petugas-petugas kan warga dari pemerintah daerah masing-masing, supaya siapapun yang akan bertugas sebagai badan penyelenggara pemilu itu difasilitasi untuk pemeriksaan kesehatan. Itu diantaranya. Nah, gagasan yang ketiga adalah kami di KPU ini punya MOU kerjasama dengan berbagai macam kampus. Macam-macam kampus ini kan sedang menggalakkan program MBKM itu kan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu. Dan kebanyakannya boleh dikatakan cenderungnya untuk magang, kerja praktek. Nah, kantor-kantor KPU kita ini bersifat nasional, Mas, dari pusat sampai kabupaten kota ada. Banyak juga teman-teman mahasiswa yang magang atau kerja praktek di tempat kami. Nanti akan kita perluas supaya teman-teman ini ditugaskan oleh kampus menjadi anggota KPPS. Oke. Kalau menjadi anggota KPPS itu kan tidak perlu kemana-mana, karena untuk jadi anggota KPPS itu syaratnya umurnya memenuhi syarat sebagai pemilih. Yang kedua, bekerja sesuai dengan alamat KTP. Maka sebenarnya nanti teman-teman mahasiswa kerja di kampung halamannya masing-masing. Keuntungan pihak kampus ketika memberikan surat penugasan nggak kemana-mana, di kampungnya masing-masing. Keuntungannya adalah diantaranya misalkan lalu KPU, peserta pemilih mendapatkan petugas-petugas yang relatif fresh, well educated dan segala macam. Bagi mahasiswa supaya jadi aktor demokrasi langsung sebagai penyelenggara, supaya tahu persis, sehingga ibaratnya guyonannya gini, Mas. Kalau kemarin-kemarin ikut ngiritik kotak kardus kok pakai gembok, nanti kalau tahu sendiri kotaknya begini dan segala macam kan bisa merubah penilaian lah dan seterusnya itu. Dan kemudian yang ketiga, bagi KPU ngurangi untuk ngurusi pemilih pindah milih, Mas. Maksud saya begini. Iya. Mahasiswa dia. Ya betul, mahasiswa yang di kantong-kantong mahasiswa kayak Jogja, Malang, kemudian di kabupaten-kabupaten daerah yang kantong-kantongnya pesantren misalkan, itu kan nggak mungkin pulang. Maka harus diupayakan untuk diurus pindah milih. Nah, kalau mahasiswa ditugaskan di kampung halaman kan KPU juga nggak terlalu repot untuk mengurus teman-teman mahasiswa pindah milih. Kalau itu, Pak Hasim, itu dari sisi penyelenggaraan ya. Tapi dari sisi kampanye kan dengan 2 pasang calon, kalau seandainya itu meskipun kembali lagi KPU tidak ngurusi itu, tapi kan begitu keras ya, begitu brutal persaingan itu sendiri. Apakah itu, dan dengan survei-survei juga menginginkan lebih bagus ada 3 pasang atau 4 pasang sebetulnya? Ya memang kalau dari segi kompetisi, kalau lebih dari 2 itu kan polarisasinya lebih menyebar ya. Dan dengan pola yang menyebar tentu tidak head to head, tidak keras ya. Itu konsekuensi logis lah. Tapi saya meyakini, Mas, kita sudah pernah mempraktekkan pemilu 2014 calonnya 2. Pilpres 2019 calonnya 2. Ya cepat pulih tuh. Cepat pulih menurut saya. Warga kita ini punya kelenturan, Mas, dalam situasi seperti itu.
Jadi memang apa ya, seperti ini paham negara kekeluargaan ya? Iya, masih seperti itu. Masih seperti Karena itu. hari-hari yang terjadi kan seperti itu, Mas. Misalkan ya mohon maaf ya, ada pepatah Jawa atau apalah bunyi-bunyian ini kira-kira mangan ora mangan sing penting kumpul. Itu kayaknya juga masih ada. Walaupun makanannya apa aja atau mungkin nggak makan hanya minum aja, yang penting kita kumpul-kumpul. Meskipun 2019 mengajarkan orang left group gara-gara perbedaan pilihan politik. Itu pulih sendiri, Mas. Pulih sendiri. Ya? Pulih sendiri. Emang bisa hidup sendirian? Nggak bisa. Menyendiri lalu out of group, nggak mau sama grup yang beda pilihan, nggak bisa. Semuanya pasti akan pulih secara alamiah pada saatnya. Pada saatnya. Iya, Mas. Itu tapi kalau presiden katakanlah tadi ya, ini kan sekarang muncul juga bersaing untuk bersanding kan. Itu kan arahnya sama, bahwa kemudian berkontestasi di pemilihan, kemudian nanti ketika kemudian kalah ya seperti Jokowi Way menggabung dan menarik kontestannya sebagai seorang menteri. Itu Indonesian Way juga sebetulnya. Menurut saya begitu, karena apa? Setidak-tidaknya dari 4 kali pilpres polanya memang begitu. Makanya kalau itu dianggap misalkan satu pemilu dianggap sebuah tesis, pemilu kedua juga masih tesis, dan kemudian belum pernah ada kejadian 4 kali pemilu ada antitesisnya. Ini bisa jadi teori gitu, Mas. Jadi teori. Bisa jadi teori demokrasi sendiri atau teori tentang sistem pemerintahan. Oh, ini loh sistem pemerintahan presidensial di Indonesia itu karakternya begini. Karakternya begini. Nah, ini mestinya para akademisi di Indonesia memanfaatkan laboratorium sosial politik kayak begini untuk menjadi diangkat jadi satu kerangka teori itu sendiri. Tidak kemudian kita, mohon maaf ya, mengikuti cara pandangnya ahli-ahli di mana sistem pemerintahan. Dan tidak harus juga kan? Tidak harus. Justru kan kita harus menumbuhkan bahwa ini yang perlu kita promosikan, model-model seperti ini. Makanya saya katakan tadi, nanti dalam kesempatan berpidato di keynote speech di Northern Illinois itu. Ya, di negara di mana di situ dianggap sebagai embahnya demokrasi, perlu kita ajari juga Amerika berdemokrasi ala Indonesia, Mas. Itu penting. Contoh yang lain misalkan, Mas, boleh diakui, boleh tidak, faktanya adalah masyarakat Indonesia ini mayoritas agamanya Islam. Dan sering jadi penilaian, biasanya Islam dengan demokrasi tidak kompatibel. Faktanya di Indonesia asik-asik aja. Tetap berjalan demokrasi, tetap berjalan orang Islam. Ya. Karena apa? Pilihan kata yang diserap, diadopsi dan digunakan dalam Pancasila misalkan, sila keempat misalkan, itu hampir semuanya kan mengadopsi istilah Arab itu. Musyawarah, mufakat, wakil, itu semuanya rakyat itu kan dari ro'iyah itu orang yang dipimpin, itu mengadopsi dari konsep-konsep itu. Artinya ya Muslim Indonesia familiar dengan perbedaan, dengan toleransi dan segala macam itu. Nah, ini saya kira penting juga kita kampanyekan ke dunia global luar, bahwa kalau mau belajar tentang Islam dan demokrasi, belajarlah ke Indonesia misalnya. Jadi kalau Mas Hasim melihat beberapa elit maupun beberapa political scientist yang menggambarkan pesimisme bahwa pemilu itu menjadi divided society, sebenarnya itu nggak sepenuhnya tepat ya. Tidak sebenarnya. Pada saatnya akan pulih kembali. Ya, makanya begini, Mas. Saya pada waktu menyampaikan pidato peluncuran dimulainya tahapan pemilu pada tanggal 14 Juni 2022, saya nyatakan ini berdasarkan ide awal dan kemudian kita diskusikan dengan teman-teman sesama anggota KPU, kita punya kesimpulan sementara bahwa pemilu itu dapat digunakan sebagai sarana integrasi bangsa. Kenapa saya nyatakan bahwa pemilu dapat menjadi sarana integrasi bangsa? Yang pertama misalkan by design ya, pemilu serentak ini kan nggak tahu apakah memang didesain begitu atau kemudian blessing in disguise lalu bisa begitu ya. Karena begini, satu, dalam pemilu serentak ini memilih presiden, memilih anggota DPR RI, provinsi kabupaten kota kan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian di satu hal, yang kedua, partai-partai itu berkompetisi, setidaknya partai untuk yang memperebutkan DPR RI ya, yang ini yang kompatibelnya dengan pemilu presiden. Partai-partai ini kan masing-masing berjuang memperebutkan suara yang supaya dapat dikonversi supaya bisa masuk parlemen, misalkan parliamentary threshold itu. Tapi dalam waktu yang bersamaan
sejumlah partai dalam satu grup yang sama atau dalam gabungan partai punya calon presiden yang sama. Sehingga ketika perjuangan antar partai yang menggebu-gebu untuk dapat suara dan yang bisa dikonversi jadi kursi, pastilah secara alamiah ada mekanisme ngerim-ngerim sendiri. Misalkan Mas Budiman sama saya nih sama-sama di koalisi yang mendukung capres yang sama. Maksudnya kan naturally ya, secara alamiah kan saya sama Mas Bud kan trek-trekan ini untuk cari suara. Tapi begitu saya mau ngetrek kenceng-kenceng ke Mas Budiman kan, saya harus ngirim diri. Kita kan sama-sama punya capres yang sama. Itu bisa jadi by design atau mungkin baru disadari belakangan bahwa desain keserentakan itu begitu. Terutama untuk pemilu untuk tahun 2024 nanti. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Mas. Biasanya kan kalau yang sudah-sudah ya, pemilu 2004, pilkadanya 2005. Pemilu 2009, pilkadanya 2010, 14, 2015, 19, 20. Kali ini nanti enggak. Pemilu di tahun 2024, pilkada di 2024. Artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah coblosan pemilu, dan dalam waktu kurang lebih 35 hari, 40 hari ke depan setelah coblosan sudah bisa diketahui partai apa dapat kursi berapa, di DPRD mana. Akan pilkada? Ya yang pilkada itu semula mereka bersaing nih. Begitu nggak bisa jalan sendiri, mau nggak mau berkoalisi. Sehingga apa? Setelah ada koalisi pilpres, kemudian bukan setelah, di satu saat yang bersamaan ada koalisi pilpres, itu juga ada persaingan antar partai. Dalam waktu tidak terlalu lama, partai yang semula bersaing tadi akhirnya mencari magnetnya sendiri-sendiri kira-kira untuk membuat grup atau membuat koalisi partai atau gabungan partai untuk mencalonkan calon. Ini kan mau nggak mau ya tadi ternyata desain kayak gini menjadi sarana integrasi bangsa dalam pandangan kami. Nah, yang ini saya mengajak itu begini Mas Budiman. Kita memandang segala sesuatu harus optimis. Harus berprasangka baik. Kalau kita cara berpikir terus prasangka. Ya, sudah suudon prasangka negatif, itu langkah-langkahnya selalu kelabu, selalu gelap. Tapi kalau kita positif thinking, kemudian berhusnudon, berprasangka baik, itu hidup kita selalu optimis, Mas. Yang sering saya gambarkan tuh begini, misalkan nih, ini sebagai contoh dan juga untuk minum. Minum sekalian. Gelas ini kan isinya air, Mas. Kalau sudah kita minum, pasti kan airnya berkurang. Pertanyaannya adalah, gelas ini isinya nih separuh penuh atau separuh kosong? Kalau kita ngomong, waduh separuh kosong, pesimis ini. Separuh penuh. Seolah-olah udah mau habis nih. Tapi kalau kita ngomong separuh penuh, masih ada yang bisa kita minum untuk waktu ke depan. Ini soal cara pandang, Mas. Mas, ini kalau kembali ya, kalau soal pemilu ini dengan munculnya daerah otonomi baru di Papua, pemekaran-pemekaran, itu pasti akan merevisi undang-undang pemilu ya? Iya, pasti harus dilakukan perubahan undang-undang. Mengapa? Karena begini, ini kan konsekuensinya ada daerah pemilihan baru, ada alokasi kursi baru. Baik untuk DPR RI maupun provinsi. Nah, undang-undang pemilu kita nomor 7 2017, alokasi kursi DPR RI, DPRD provinsi, kemudian daerah pemilihan DPR RI maupun daerah pemilihan DPRD provinsi, itu diaturnya di undang-undang. Ketika ada perubahan wilayah yang berkonsekuensi elektoral terhadap penambahan kursi, pembentukan daerah pemilihan baru, ya konsekuensinya mengubah undang-undang. Mengubah undang-undang pemilu maksudnya, termasuk. Dan itu harus dilakukan kapan? Sebentar, Mas. Instrumen hukumnya apa dulu nih? Perpu? Yang namanya perubahan undang-undang ada dua kemungkinan, revisi undang-undang atau pakai perpu. Kalau mengingat waktu yang paling masuk akal ya perpu. Soalnya apa? Ini berkaitan dengan timeline. Timelinenya pemilu kita ini kan yang sudah ditetapkan KPU menggunakan peraturan KPU nomor 3 2022, gambarnya demikian, Mas. Pada Oktober ini sudah ada pemutakhiran daftar pemilih. Pertanyaannya, pemilih ini basisnya di kabupaten mana? Masuk wilayah provinsi mana? Belahan-belahan wilayah administrasinya kan harus jelas di sini. Nah, itu kan termasuk berkaitan dengan munculnya provinsi baru dan seterusnya tadi itu. Termasuk IKN, karena ada wilayah yang dikurangi misalkan. Ada 2 kabupaten kota yang itu wilayahnya Kalimantan Timur ya, Kutai Kertanegara dan PPU Pasir Penajam Utara
Itu kan sejumlah wilayah administrasinya plus penduduknya kan menjadi bagian IKN. Maka pertanyaannya, berarti kan wilayah dan penduduknya dua kabupaten ini berkurang. Maka sama dengan wilayah dan penduduknya Provinsi Kalimantan Timur juga berkurang. Mau nggak mau kan harus ditata ulang seperti ini. Penataan seperti ini, tadi pemilihnya. Yang kedua, penyusunan dan penataan data daerah pemilihan menurut jadwal itu dilakukan dimulai Oktober dan ditetapkan Februari. Yang berikutnya lagi, pencalonan DPD dalam arti penyerahan dukungan bakal calon DPD dimulainya 6 Desember. Itu berarti kan timeline ini harus terpenuhi. Kalau misalkan penyusunan dan penataan dapil durasi kegiatannya itu Oktober 2022 sampai Februari 2023, ya sebisa mungkin sebelum kegiatan ini di bulan Oktober sudah ada perpunya, Mas. IKN itu nanti nggak ada itu kan, nggak daerah menjadi daerah pemilihan khusus ya? Ya, di Undang-Undang IKN disebutkan di situ ada 3 jenis pemilu: pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Tidak ada pemilu DPD provinsi dan kabupaten kota. Itu menunjukkan indikator bahwa daerah ini bukan daerah otonomi. Tapi ada DPD-nya? Ada DPD-nya mewakili provinsi itu. Pertanyaannya adalah mau pemilu kapan? Apakah 2024 atau 5 tahun lagi? Menurut saya 2024. Dan itu harus melalui perubahan undang-undang, apakah revisi atau betul, melalui itu. Termasuk karena tadi itu, Mas, karena undang-undang itu kan mulai berlaku sejak diundangkan. Undang-undang IKN itu sudah diundangkan. Itu artinya apa? Sudah punya wilayah, sudah punya penduduk. Dengan begitu konsekuensinya wilayah dan penduduk Kalimantan Timur sudah berkurang. Jadi kan harus ditata ulang kan, yang seperti ini. Termasuk ada konsekuensi juga terhadap Jakarta. Dengan adanya IKN ini pertanyaannya, Jakarta ini masih ibu kota apa enggak? Ya kan? Dan ada undang-undang khusus tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta. Saya tidak ingin membahas itunya, Mas. Saya ingin membahas 2 hal yang ada konsekuensi elektoralnya. Yang pertama, undang-undang pemilu. Ditentukan bahwa pemilih kita di luar negeri, hasil pemungutan suaranya itu masuk ke ibu kota. Itu dihitung menjadi bagian dari suara yang dihitung di daerah pemilihan Jakarta 2. Jakarta 2 itu meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Pertanyaan gini, kenapa sih kok ditaruh Jakarta? Ya karena ibu kota Jakarta. Ibu kota dan juga kantor Kementerian Luar Negeri kita kan di Jakarta Pusat ya, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, kalau Jakarta sudah bukan IKN lagi, IKN-nya sudah geser ke Nusantara ya, namanya itu Nusantara. Lalu suara dari luar negeri mau dikemanakan? Dititipkan di Jakarta atau dititipkan di IKN? Nusantara? Itu satu hal. Ini kan harus direspon oleh undang-undang. Kalau tidak direspon, ya bagi KPU sebagai pelaksana undang-undang ya udah gitu aja. Tapi kalau nggak direspon jadi pertanyaan. Yang kedua, Mas, soal elektoral formula pilkada gubernur DKI. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota, untuk jadi pemenang pilgub di DKI itu harus mayoritas, lebih dari 50% suara sah. Nah, kalau tidak tercapai itu dilakukan pilkada putaran kedua. Dan sudah pernah dipraktekkan juga dalam pilgub 2017 di Jakarta, ada 2 putaran. Nah, pertanyaannya, kalau Jakarta bukan lagi ibu kota, apakah maka kemudian masih ada formula itu? Apakah formula kemudian disamakan dengan formula di daerah lain sebagaimana undang-undang pilkada? Pertanyaannya, kalau situasi ini kan harus ada perubahan undang-undang tentang pemerintahan Jakarta. Demikian juga konsekuensinya undang-undang pilkada itu. Dan itu harus selesai minimal sebelum Desember ya? Ya, kalau yang pemilu misalkan suara pemilih luar negeri harus masuk mana, itu harus selesai Oktober ini. Karena kan satu paket dengan substansi-substansi yang lain tadi. Tapi kalau pilkada kan masih bisa berikutnya lah gitu. Tapi itu domain kepada legislator dan pemerintah. Betul, pembentuk undang-undang. Karena semua topik yang kita diskusikan tadi ranahnya di undang-undang pengaturannya. Kalau soal pilkada, Mas Hasim, pilkada yang 27 November 2024. Ya, itu terbentuk kira-kira theoretically 1 bulan setelah presiden baru terpilih. Ya. Coblosannya coblosannya kan. Betul. Coblosannya kan 27 November 2024, presiden baru terpilih 20 Oktober 2024. 1 bulan setelah itu dilangsungkan pilkada. Dan Mas Hasim pernah melontarkan wacana agar pilkada itu diajukan saja ke September.
Ya. Gimana itu rasionalitasnya? Ceritanya begini, Mas. Undang-undang pilkada kita itu, terutama di pasal 201A ya, Undang-Undang 10 2016, di situ di beberapa ayat mengatur tentang kapan coblosan serentaknya. Nah, misalkan seperti 2020 kemarin, coblosan serentaknya disebutin bulannya September. Untuk 2024 lagi disebutin bulannya November. Kemudian pilkada 2018 kalau nggak salah disebutkan Juni. Kemudian pilkada 17 disebutkan Februari. 15 disebutkan Desember. Nah begitu ada yang meleset kan mau nggak mau konsekuensinya mengubah pasal di undang-undang. Nah termasuk yang 2024 nanti. Walaupun ini belum sampai ke level perubahan ya. Kenapa perlu ada perubahan misalkan? Karena begini. Apa sih tujuan pemilu, apa tujuan pilkada? Yaitu membentuk pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kalau di daerah yang disebut pemerintahan daerah, per definisi menurut Undang-Undang Pemda nomor 23 2014, itu adalah hubungan antara kepala daerah dengan DPRD-nya. Nah, selama ini pemilu DPRD bisa serentak 5 tahunan, polanya ada. Tapi kepala daerah ini 5 tahunnya masih berserakan. Yang kemudian menurut pembentuk undang-undang akan ditata supaya 5 tahunannya itu bareng dengan DPRD. Sehingga dengan begitu disebut pemerintahan daerah bentukan pemilu pilkada 2024 itu siklusnya 5 tahunannya nanti itu sama. Nah, kalau coblosnya 27 November 2024, untuk pilkada kabupaten kota kurang lebih 7 hari sudah bisa diketahui hasilnya. Untuk pilgub kurang lebih 14 hari setelah coblosan diketahui hasilnya. Pertanyaannya, kira-kira ada orang gugat nggak? Kita anggap potensinya ada. Kalau ada orang gugat, Mas, sudah masuk bulan Desember. Di Mahkamah Konstitusi juga perlu untuk persiapan, pengadministrasian, sidang-sidangnya juga bisa panjang ya. Itu artinya sudah potensial kelihatan di depan mata pelantikan serentak nggak akan terjadi. Di Undang-Undang Pilkada, kalau kita tanya, di Undang-Undang Pilkada ada nggak aturan tentang pelantikan serentak? Ada, tapi belum pernah dilaksanakan selama ini. Karena ketentuannya itu, kapan pelantikan serentak oleh Undang-Undang Pilkada itu ditentukan paling lambat mengikuti akhir masa jabatan kepala daerah yang paling akhir. Akhirnya apa ketentuan ini? Nggak pernah bisa dilaksanakan. Mengapa? Karena desain keserentakan pilkada kita itu juga unik. Maksud saya unik itu begini. Misalkan ya, kayak coblosan pilkada 27 Juni 2018. Ternyata di situ itu ada yang memang habisnya di tanggal-tanggal itu. Ya. Ada yang habisnya itu sebelum itu, sehingga diisi penjabat. Ada yang sebenarnya habisnya itu masih lama, tapi coblosnya ditarik maju misalkan. Itu akhirnya kalau misalkan menggunakan ketentuan pasal tadi, berarti kan penjabatnya lebih panjang ini sampai menunggu masa jabatan kepala daerah yang paling akhir ini selesai. Nah, lalu durasi 5 tahunnya kan bisa jadi orang merasa bisa berkurang dan seterusnya ya. Nah, ini yang kemudian kita coba pikirkan, coba kita desain supaya kemudian keserentakan itu nggak cuman keserentakan coblosan, tapi keserentakan pelantikan itu. Nah, kalau seperti itu maka pertanyaannya yang paling memungkinkan kapan? Selain itu juga ada pertimbangan lain, yaitu bahwa tadi seperti Mas Budiman katakan ya, bahwa 20 Oktober Presiden baru terpilih. Lalu kemudian coblosannya 27 Juni. Kita harus 27 November 2024. Kita harus mengasumsikan bahwa pemilu pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Artinya begitu tahapan pilkada dimulai sampai dengan berakhir, itu arena konfliknya sudah mulai. Sementara di sisi lain, pilpresnya baru selesai. Dan misalkan 20 Oktober presidennya baru. Membentuk kabinet bisa jadi belum selesai. Kalaupun sudah selesai, masih konsolidasi di internal dan segala macam. Tapi di depan mata ini sudah ada arena konflik yang namanya pilkada. Sehingga kan secara normal kita memerlukan sebuah pemerintahan yang katakanlah stabil untuk menangani ini.
Dan kalau itu pertimbangannya, sangat mungkin kemudian pemerintahan yang sekarang ini sebelum habis masa jabatan, disitulah dilakukan Pilkada. pemungutan suara pilkada itu. Dan itu diusulkan September. Ya, itu yang paling mungkin September, Mas. Yang Karena kan kita, ya, kenapa? Saya tidak ngomong the best ya. Ya. The most possible. The most yang possible. paling mungkin. Karena apa? Untuk bisa pencalonan pilkada itu kan harus tahu partai apa dapat kursi berapa di DPRD mana. Itu kalau coblosan pemilu 14 Februari 2024 menurut Undang-Undang Pemilu paling lambat 35 hari ke depan harus sudah ada penetapan hasil pemilu secara nasional. Itu kalau dihitung 14 Februari 35 ke depan itu kan kira-kira akhir Maret. Nah, pastilah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ada gugatan pengalaman 2019 ya Mas, saya gunakan untuk memotret 2024 itu ada 4 gelombang penetapan perolehan kursi. Yang pertama adalah daerah-daerah yang terkonfirmasi oleh MK tidak ada perkara yang diregister, maka bisa segera melangkah penetapan perolehan kursi. Yang kedua, daerah yang ada perkara diregister tapi kemudian diputus oleh mahkamah itu dismissal, tidak dilanjutkan ke pemeriksaan. Ini kloter kedua yang bisa segera melangkah untuk penetapan perolehan kursi. Nah, yang ketiga, daerah-daerah yang masuk pokok perkaranya diperiksa sampai pembuktian sampai akhir tapi putusnya ditolak. Nah, ini bisa melangkah ke gelombang ketiga penetapan kursi. Nah, yang keempat itu yang diregister, diperiksa, ada pemeriksaan pembuktian dan pada akhirnya dikabulkan. Nah, ini yang nanti gelombang keempat untuk penetapan perolehan kursi. Berdasarkan pemilu 2019 kemarin, dari 300-an perkara itu yang dikabulkan cuma 12 perkara, Mas. Itu artinya mayoritas sudah ditolak. Bisa penetapan sudah bisa melakukan penetapan perolehan kursi. Kalau sudah, maka kemudian sudah bisa melangkah ke pilkada. Maka ya cara rasional ya, kalau coblosnya September dan durasi mulai dari pencalonan sampai penetapan calon berdasarkan pengalaman yang sudah itu rata-rata 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan coblosnya September, maka kemudian ditarik mundur ya pencalonannya pada bulan Juni. Kalau Juni sudah aman atau belum? Dalam arti sudah ada kepastian hukum belum? Partai apa dapat kursi berapa di DPR? Insya Allah sudah ada. Meskipun tetap terbuka gugatan ke Mahkamah Konstitusi melewati 20 Oktober ya? Untuk yang apa nih, Mas? Pilkada. Kalau coblosannya September ya, ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan juga ya, ada kemungkinan. Tapi relatif masih dalam rentang waktu yang kalau nggak parah-parah amat ya, Mas. Itu malah masih dalam situasi yang under control lah, dapat dikontrol. Meskipun situasinya dari sisi timeline waktu memang agak harus lebih hati-hati. Betul. Karena ada intersection waktu ya. Betul. Jadi begitu masuk tahun 2024, Mas, semuanya tumpang tindih. Jadwal pemilu dan jadwal pilkada. Tapi tetap harus optimis. Harus optimis, Mas. Meskipun harus seperti Vivere Pericoloso gitu. Enggak juga. Kita kan masih punya Tuhan juga. Masih punya tempat untuk mengeluh, memohon, kan begitu. Oke. Mas, itu biaya untuk pilpres, pilek dan pilkada berapa? Untuk pilpres dan pilek berapa sih total? KPU? Yang diusulkan kan 76,6 triliun. 76,6 triliun. Tapi KPU saja lah ya. Bawaslu kan belum. Tidak masuk dalam hitungan ini. Nah, faktanya misalkan seperti 2022 ini kita mengusulkan 8T. Yang dikabulkan dari 2 tahapan itu kan 2, sekian tambah 1,4, berarti kan sekitar 3, sekian. Untuk 2023 kita mengusulkan 23T. Yang kemarin sudah disetujui sekitar 15T. Persetujuan di situ belum tentu nanti cairnya juga segitu. Karena kan yang menyetujui dan mencairkan itu 2 pihak yang berbeda. Sehingga kalau total akhirnya berapa ya belum bisa kita ketahui, Mas. Karena apa yang sudah disetujui pun cairnya bisa beda gitu. Tapi meskipun itu tetap jalan ya, komit ada untuk mengalokasikan uang ya, anggaran untuk pemilu ya. Mestinya begitu, Mas. Tidak akan menjadi kendala. Istawa enggak, karena begini, pada waktu kami audiensi dengan Menteri Keuangan ya, saya menggunakan bahasa yang ya bisa jadi berseloroh atau bercanda. Tapi bisa jadi yang saya omongkan itu adalah faktual. Saya sampaikan kepada Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ibu, di Kementerian Keuangan itu ada Dirjen Pajak.
Yang di situ salah satu tugas fungsinya adalah melakukan pemungutan pajak. Dan untuk memastikan bahwa pajak-pajak yang dipungut itu tidak geser-geser, tidak menguap, kan kemudian tunjangan kinerjanya ditinggiin dibanding dengan tunjangan di kementerian lain. Di tempat kami, Bu, ada yang namanya divisi pungut suara. Ini kalau tukinya nggak dijaga, suara bisa geser. Kalau suara bisa geser, lebih berat daripada geser pajak. Soalnya bisa menggeser kekuasaan. Maksud saya, yang kayak gitu harus dipikirkan gitu loh. Ya. Oke. Mas Hasim, kompleks pemilu itu ya. Sampai kapan sih Indonesia tuh harus menganut pemilu yang sistem coblosan, tidak mengarah kepada e-voting misalnya? Maksudnya gimana, Mas? Nggak, artinya punya nggak imajinasi KPU adalah satu saat katakanlah pemilu 2029 gitu kan, itu ya pakai e-voting saja lah. Karena kan sekarang pandemi mengajarkan semuanya menjadi e-budgeting, ya e-wallet, gitu kan, e-procurement. Untuk pemilu mungkin nggak pada satu saat menjadi e-vote? Semua itu mungkin, Mas. Segi teknologi kita ini yang maju lah Indonesia ini. Apa sih yang nggak ada teknologi di Indonesia? Anak-anak Indonesia, orang Indonesia banyak yang pinter-pinter. Tapi dari segi problematika itu begini, Mas. Belum semua wilayah ada listrik. Belum semua wilayah ada sinyal yang, karena ada prinsip langsung kan. Langsung itu kalau misalnya ibaratnya pencet ini, tekan ini, begitu sekali tekan suara apa yang gadget ataupun alat yang ditekan itu langsung terkonversi jadi suara misalkan. Kalau nggak langsung kan jadi problem. Nah, yang berikutnya lagi, ada pengalaman di sejumlah negara itu kembali ke manual. Memungut suara. Misalnya kayak Jerman. Mahkamah Konstitusi Jerman pernah membatalkan hasil pemilu yang menggunakan e-voting. Dan ini kan jadi bahan pertimbangan. Kita membayangkan Jerman yang teknologinya maju, demokrasinya juga maju, kembali ke manual ya. Sehingga kesimpulan kami adalah problem kita yang paling besar itu soal political trust. Political trust, kepercayaan politik. Coba kita bayangkan, Mas. Saya ngasih contoh 2 saja. Pemilu-pemilu kita ini ya, surat suara, cetaknya pakai kertasnya itu kertas yang secure, security paper. Nanti printingnya pakai security printing, ya. Kemudian dilipat, dimasukkan sampul, dilak, ya kan? Sudah lapis ke situ, disegel. Masuk kotak suara, kotak suaranya dikunci, disegel. Gotongnya dikawal polisi dengan senjata lengkap. Itu kan kayak ini secara komunikasi simbolik ya, Mas. Membaca itu kan seolah, waduh kok kayak nggak aman ya pemilu di Indonesia. Khawatir dipalsu, khawatir didobrak, khawatir dan segala macam. Tapi faktanya kok alhamdulillah nggak ada tuh, Mas. Kotak suara dicuri, udah nggak musim lah. Orang udah tahu semua, nggak boleh mekanisme gitu yang atau strategi gitu yang dipakai. Ada kesadaran ya tentang itu. Nah, kemudian ini menunjukkan tadi ya soal low trust society. Kalau Fukuyama kan dalam bukunya trust itu kan ada high trust, ada middle trust, ada low trust society. Nah, Pilgub Jakarta 2017 yang terakhir, KPU DKI yang namanya pilkada itu kan dibiaya APBD, Mas. KPU DKI mendapatkan hibah dari Pemprov seperangkat komputer, ada yang portable, ada yang laptop, plus LCD-nya, layar segala macam. Lalu muncul tuduhan, wah ini kalau komputernya dikasih pemerintah di mana incumbent juga nyalon, mesti sistemnya udah diisi-isi tuh. If ketik Budiman langsung suaranya naik, if ketik Hasyim, itu persepsi kayak gitu tuh luar biasa kencengnya. Low trust ya. Padahal komputer itu asalnya dari CSR yang diberikan kepada Pemprov dan kemudian diteruskan dihibahkan kepada KPU DKI waktu itu. Karena waktu itu saya kebetulan Korwil DKI, saya bilang udah deh balikin aja. Daripada apa? Kalau sudah low trust society, kepercayaannya rendah, kita mau kerja baik, mau kerja apa aja itu pasti dicurigai. Nah, sumber yang menimbulkan kecurigaan itu aja kita kembalikan. Kira-kira begitu, Mas. Jadi itu yang belum memungkinkan e-vote ya, karena low trust society itu. Di antara yang paling berat itu. Dan itu low trust itu memang gawan ya? Gawan bayi. Enggak, sebetulnya tidak hanya khas Indonesia, di semua tempat begitu. Tetapi
dari segi pembuktian yang cepat itu kan kalau buka kotak suara, surat suaranya ada. Kalau misalkan mau buka sistem, buka aplikasi, hard disk atau buka apa itu namanya penyimpanan big data itu Mas, itu kan harus ahli-ahli tertentu, orang-orang tertentu misalkan. Belum kalau baru dikabarkan, walaupun tidak terjadi ya. Oke. Dikabarkan ini data center KPU dihack misalkan. Walaupun tidak terjadi dihack Mas, orang udah nggak percaya lagi tuh. Ya kurang lebihnya begitulah. Oke, Pak Hasyim, Mas Nuwun ya udah hampir ngobrol hampir 50 menit ya untuk berbincang soal persiapan KPU menuju 14 Februari 2024. Sampai jumpa di Back to BDM dengan tamu-tamu berikutnya. Mas Nuwun, Mas Hasyim. Mas.